Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bina Rafani dengan NIM 67051845051. Di video ini saya akan menjelaskan materi dan juga praktik dari uji kom jaringan telekomunikasi broadband. Sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya, ada sedikit materi yang akan saya jelaskan, yaitu ada arsitektur NGN, arsitektur soft switch, dan juga arsitektur dari magnet. Baik, yang pertama ini adalah NGN. NGN disusun dalam blok-blok kerja yang terbuka dan bersifat open system. Seperti dipaparkan dalam gambar ini, 4 blok utamanya itu adalah ada service and application, control and signaling, transport, dan network management. Setiap blok memiliki pengembangan yang berbuka lebar, namun harus selalu dapat dikomunikasikan dengan pengembangan blok-blok lainnya untuk mendukung evolusi network secara bersama-sama. Dalam pengembangan NGN, penting untuk menggunakan acuan-acuan standar yang menjamin performansi yang lebih tinggi dan interoperabilitas yang lebih baik daripada arsitektur ad hoc yang tidak standar. Nah, untuk blok transport ini, dia membawa bukan hanya bagian media yang berupa data, suara, dan gambar dari customer saja, akan tetapi juga membawa sinyal-sinyal dari blok-blok lainnya. Transportasi data harus dioptimasi sesuai dengan beragam jenis trafik yang akan dilewatkan. Termasuk di dalam blok ini terdapat transport di core, ya, terdapat transport di core dan di access network, serta juga ada di mobile network. Untuk blok kontrol dan signaling ini melakukan pengendalian dengan bertukar informasi, permintaan panggilan dari polisi network, serta mengirimkan perintah-perintah yang sesuai kepada blok transportnya. Untuk menyampaikan media data dan sebagainya ke tujuan yang benar, sesuai polisi yang ditetapkan. Untuk blok service dan application ini, dia berisi aplikasi-aplikasi network dalam bentuk software yang mendefinisikan layanan yang diberikan, ataupun ada fitur yang disediakan, dan pengaturan-pengaturan lain termasuk ada billingnya atau pembayarannya. Selanjutnya, untuk blok transport ini juga membawa bukan hanya bagian media yang berupa data, suara, dan gambar dan customer, tetapi juga membawa sinyal-sinyal dari blok-blok lainnya. Transportasi data ini harus dioptimasi sesuai dengan beragam jenis traffic yang akan dilewatkan, termasuk di dalam blok ini itu adalah transport di core network dan di access network, serta di mobile network. Kemudian ada blok control and signaling, melakukan pengendalian dan bertukar informasi permintaan panggilan, dan terakhir ada service, yaitu dia berisi aplikasi-aplikasi network. Jadi jika didetailkan lagi untuk transport stratum ini ada transport function, dia tuh untuk menyediakan hubungan untuk semua komponen dari secara fisik, memisahkan fungsi-fungsi dari yang ada pada NGN. Kemudian ada RACF. RACF ini mengontrol QoS atau admission controlnya. Selanjutnya ada NACF, itu menyediakan proses registrasi atau apakah identifikasi dan autentikasi dan location management. Dan yang terakhir ada transport user profile. Nah, ini adalah sebuah database dari usernya. Untuk service stratum ini, di sini ada service control function ya. Ini tuh untuk melakukan registrasi, autentikasi, dan autorisasi. Selanjutnya ada application function ya di sini. Dia tuh fungsinya untuk registrasi, autentikasi, autorasi pada level aplikasinya atau softwarenya. Selanjutnya yang terakhir di sini ada service user profile. Ini adalah kombinasi dari informasi user dan data kontrol lainnya. Mungkin sekian untuk penjelasan dari NGN. Lanjut untuk penjelasan dari soft switch. Ini merupakan arsitektur dari soft switch, di mana
Untuk arsitektur ini tuh terdapat berbagai macam poin. Pertama ada media gateway. Nah, media gateway ini atau biasa disebut call agent itu adalah berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi di jaringan soft switch ini. Atau juga untuk mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lainnya dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yaitu termasuk ada PSTN di sini, kemudian ada SS7 dan juga ada jaringan IP. Selanjutnya di sini ada signaling gateway atau biasa disingkat dengan SG. Itu dia menciptakan suatu jembatan antara SS7 dengan jaringan IP. Di bawah kendali dari MGC tadi ya, atau Media Gateway Controller tadi. Terus untuk signaling gateway ini juga hanya menangani persinyalan SS7 saja. Sedangkan tadi untuk MGC itu menangani sirkuit suara yang telah dibangun dan mekanisme persinyalan dari SS7. Selanjutnya di sini ada media gateway. Nah ya, ada media gateway. Untuk media gateway ini dia berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan yang berbeda. Seperti ada PSTN, PLMN, VoIP H323, dan jaringan akses pelanggan lainnya. Oke, untuk media gateway ini juga terbagi menjadi dua, ada trunk gateway dan juga ada akses gateway. Nah, untuk trunk gateway ini seperti ini ya, seperti gambar ini, trunk gateway. Itu dia adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi soft switch kelas 4. Atau dia untuk merutekan trafik dari jaringan PSTN atau PLMN. Trunk gateway juga ini akan melakukan proses konversi terhadap format transmisi jaringan terhubung yang berbeda-beda, baik format sinyal trafik maupun signaling atau protokolnya. Itu untuk trunk gateway. Selanjutnya, untuk akses gateway, dia itu adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi soft switch kelas 5 atau untuk menghubungkan soft switch dengan jaringan koperasi atau terminal pelanggan atau CPE. Ini adalah akses, berarti lebih ke pelanggannya. Oke, untuk poin yang selanjutnya ada media server. Nah, di media server ini dia fungsinya ini untuk memperkaya soft switch-nya dengan kemampuan media. Jika diperlukan, ini akan mendukung digital signal processing atau DSP. Misalnya, untuk menanggapi respons suara, tugas itu akan dilakukan oleh media server. Jadi kalau media server ini lebih ke medianya, atau kalau itu suara, video, dan lain-lain. Selanjutnya ada feature server. Nah, di fitur server ini, dia menyediakan fasilitas atau layanan seperti billing, multi-party conferencing, dan lain-lain. Fitur server ini menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada soft switch tersebut. Misalkan yang sudah dipraktikumkan kemarin itu adalah gatekeeper dan lain-lain. Nah, yang terakhir, ini adalah ada Operation Support System atau OSS. Jadi OSS ini itu adalah elemen jaringan yang fungsinya itu untuk mendukung operasi dan pemeliharaan jaringan. Seperti ada manajemen jaringan, terus ada provisioning, billing, monitoring statistik, dan lain-lain. Oke, sekian untuk penjelasan dari arsitektur soft switch. Yang terakhir ini adalah ada MANET ya atau ad hoc, Mobile Ad Hoc Network atau MANET. Penjelasan sedikit untuk tentang pengertian MANET. Jadi pengertian itu adalah jaringan nirkabel yang dibangun secara auto configuration tanpa memerlukan infrastruktur. Untuk perangkat MANET, mobile node atau MN atau mobile host atau MH dapat bergerak bebas tanpa putus sepanjang masih dalam jangkauan atau coverage-nya. Nah, untuk karakteristik dari jaringan ad hoc ini, yaitu node-node pada jaringan ad hoc ini tidak hanya berperan sebagai pengirim dan penerima data saja, namun dapat berperan sebagai penunjang node yang lainnya.
Misalnya, mempunyai kemampuan layaknya router. Seperti itu. Dengan demikian, diperlukan adanya routing protokol untuk jaringan magnet ini. Kemudian, fungsi dari routing protokol itu adalah untuk menunjang proses kirim-terima antar node-node-nya. Dan untuk karakteristik dari ad hoc ini, yang pertama dia adalah multiple wireless link, di mana setiap node ini mempunyai sifat mobility, dapat memiliki beberapa interface yang terhubung ke beberapa node lainnya. Kemudian juga ada dynamic topology. Nah, dikarenakan tadi sifat node yang mobile, maka topologi jaringannya juga dapat berubah secara random atau acak. Sebagai akibatnya, routing protokol mempunyai masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan wired dengan node yang tetap. Dan yang terakhir, ada limited resource. Seperti jaringan wireless lainnya, jaringan ad hoc dibatasi oleh masalah daya dan kapasitas memorinya juga. Baik, sekian untuk paparan dari materi. Yang pertama tadi ada NGN, ada soft switch, dan juga ada magnet. Jadi untuk untuk jaringan ad hoc ini ada tambahan. Dia ada 3 jenis. Yang pertama ada VANETs atau Vehicular Ad Hoc Networks. Jadi itu adalah untuk komunikasi antar kendaraan dan antara kendaraan dengan peralatan sisi jalan atau bisa disebut roadside unit. Yang kedua ada Intelligence Vehicular Ad Hoc Networks atau biasa disingkat dengan INFANETs. Jadi ini adalah salah satu AI atau kecerdasan buatan yang membantu kendaraan untuk berperilaku sopan santun, cerdas, selama kendaraan-kendaraan tabrakan, kecelakaan, mabuk, dan lain-lain. Yang terakhir ada manet berbasis internet atau e-manet. Dia itu adalah jaringan ad hoc yang menghubungkan MN ke gerbang tetap internet. Oke, mungkin untuk paparan materinya cukup sekian. Selanjutnya untuk di praktikum kali ini tuh nanti kita akan menggunakan VMware, di mana VMware itu ada Trixbox. Nah, sebelumnya itu kita harus mengkonfigurasi IP-nya dulu, dan IP-nya ini harus sesuai dengan IP pada laptop atau pada wireless LAN-nya. Terus juga nanti Trixbox kita hubungkan dengan GUI. Nah, disitulah kita akan membuat klien untuk klien 1 dan klien 2. Selanjutnya juga kita menggunakan Joyper. Joyper juga ini Joyper di laptop dan juga Joyper di HP nanti akan melakukan komunikasi. Dan yang terakhir kita akan melihat networknya atau kita akan melihat jitternya atau QoS-nya itu melalui Ethereum. Itu adalah langkah terakhirnya yang kemudian nanti untuk melihat datanya ini bisa di-save atau disimpan menggunakan atau dalam format .csv. Nanti untuk langkah terakhirnya akan ditampilkan bagaimana paket-paket yang dikirimkan atau diterima, apakah bagus, apakah tidak. Oke, lanjut aja. Di sini kita akan buka dulu VMware yang berisi Trixbox CentOS ini. Jadi untuk Trixbox ini tuh dia menggunakan Linux CentOS untuk menjalankan OS-nya. Oke, lanjut kita power on dulu atau menyalakan dulu si Trixbox-nya. Sambil menunggu proses nyalain Trixbox-nya, ada sedikit penjelasan untuk Trixbox. Jadi Trixbox itu adalah sebuah VoIP atau Voice over IP server yang dibuat menjadi satu dengan sistem operasi yaitu Linux CentOS. Jadi dia bersatu dengan sistem operasi Linux CentOS tadi. Nah, Trixbox ini sifatnya di open source, yang artinya setiap orang ini dapat mengetahui source code programnya dan memperolehnya juga secara gratis.
Untuk Trixbox sendiri terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada sistem operasi CentOS Linux, yang kedua ada database MySQL, yang ketiga ada VoIP server Asterisk, dan yang terakhir ada tampilan GUI dari FreePBX-nya. Yang nanti untuk nampilin GUI-nya itu kita akan mengcopy alamat IP atau IP yang sudah dikonfigurasi dalam Trixbox-nya itu, dan kita akan masuk ke dalam mode GUI-nya. Baik, kita sambil menunggu saja untuk menjalankan Trixbox ini. Oke. Ya, masih running. Nah, di sini juga tuh ada starting asterisk sesuai dengan tadi ya 4 komponen utama pada Trixbox. Oke, ini sudah masuk ke dalam laman Trixbox. Sebelumnya ini sudah pernah dikonfigurasi IP, tapi kita akan mengkonfigurasi IP dengan ulang. Oke, untuk loginnya ini kita memakai root. Passwordnya ini sesuai dengan saat kita menginstal Trixbox-nya, itu jangan sampai lupa. Karena untuk memasuki Trixbox ini harus melakukan proses login ataupun juga menginputkan password. Nah, ini sudah masuk ke Trixbox local domain. Kita akan menyeting sistem konfigurasi dari networknya nih untuk menyetel alamat IP. Kita akan mengetik command system strip config strip network. Seperti ini, system strip config strip network. Nah, ini kita masuk ke dalam network configuration. Di sini kita edit device, kita pilih yang Ethernet 0 yang sudah ada defaultnya atau Intel Corporation. Oke, baik, ini kita di sini akan menyetel IP, ada di Ethernet configuration. Nah, untuk IP-nya itu sendiri kita akan menyesuaikan dengan IP pada laptop di wireless Wi-Fi ataupun LAN adapter dan lain-lain. Caranya di sini kita akan mengeklik atau melihat dari command prompt di laptop agar sama untuk IP-nya. Oke. Untuk di sini nanti kita klik atau kita ketik ipconfig. Nah, kita akan memakai yang seperti ini ya, yang wireless LAN adapter Wi-Fi. Jadi di sini ada IPv4 address-nya yaitu 192.168.43.91. Untuk subnet mask-nya juga 255.255.2550. Untuk default gateway-nya 192.168.431. Nah, kita untuk subnet mask dan juga default gateway-nya akan sesuai untuk dicantumkan di sini. Akan tetapi untuk IPv4 address-nya kita tetap ya untuk memakai 192.168.43. Nah, ini yang bisa kita ganti. Misalkan kita akan ganti menjadi 100 seperti itu. Oke. Kita akan langsung config aja. Di sini kita tulis untuk static IP-nya berarti 192.168.43.100 misalkan. Ini bebas ya, untuk di terakhir ini bebas. Kemudian yang kedua di sini untuk netmask atau subnet masknya itu 255, samain aja 255.0. Oke. Selanjutnya untuk default gateway IP-nya ini sama kayak tadi ya.
Bentar saya cek dulu. Oke. 192.168.43.1. Oke, seperti ini. Static IP-nya 192.168.43.100 dan netmask-nya ini, kemudian default gateway IP-nya ini. Oke, jika sudah, kita klik OK. Kita pastikan dulu ya. Oke, sudah tersave berarti ya. Oke, ini kita klik save. Kita nggak perlu edit DNS configuration karena pada praktikum kali ini tidak usah menggunakan DNS configuration. Jadi ini kita save and quit saja. Nah, kita juga akan melakukan proses rebooting setelah melakukan konfigurasi IP untuk melakukan agar IP static yang disetting ini bisa kita gunakan. Ini kita klik aja reboot. Nah, seperti ini kita tunggu proses rebootingnya. Ya nanti IP-nya itu akan berubah di Trixbox tadi. Oke, kita tunggu aja. Proses juga nggak terlalu lama untuk proses rebootnya. Oke. Oke, sebentar lagi. Kita close aja CMD-nya. Ini tetap ya lagi melakukan proses reboot. Oke. Sebentar lagi. Nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam Trixbox mode GUI-nya di browser. Nah, sebentar lagi. Nah, sudah terubah. Ini untuk IP-nya 192.168.43.100. Kita lakukan login seperti biasa. Root, terus password yang tadi. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan mengcopy ini IP ini ke browser. Oke, ini kita close dulu aja ya. Tadi IP-nya 192 ya. 168 bentar. 192.168.43.100 seperti ini. Oke, ini sudah masuk ke dalam Trixbox-nya. Ini kita klik switch. Nah, di sini akan memasukkan username dan password. Kita akan masuk ke dalam mode admin mode, di mana untuk username ini kita tulis maint, MAINT, kemudian untuk passwordnya password. Oke, untuk habis itu kita klik sign in. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam admin mode karena sebelumnya tadi kita masuk ke dalam user mode. Ini kita close aja. Nah,
Di sini sudah masuk ke dalam tampilan GUI dari Trixbox itu. Nah, di sini untuk server statusnya di sini ada asterisk. Tadi ya sudah dijelaskan juga kalau misalkan Trixbox ini menggunakan komponen asterisk. Jadi asterisk ini itu adalah software IP Private Branch Exchange atau PBX untuk membuat sistem layanan komunikasi telepon melalui internet atau bisa disebut juga VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Kemudian di sini ada web server, terus ada cron server. Jadi kalau cron server ini tuh dia adalah utilitas Linux yang menjadwalkan perintah atau script di server untuk berjalan secara otomatis pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada SSH server. Jadi ini itu adalah salah satu protokol atau jalur masuk aman dengan menggunakan file yang dikirim dari jaringan Unix system. Kemudian juga untuk semua jalurnya itu dirahasiakan, hanya dapat membaca satu jaringan dan juga tidak dapat menangkap passwordnya. Selanjutnya ada MySQL. Seperti biasa ya, MySQL. Yang tadi termasuk ke dalam komponen dari Trixbox. Oke. Selanjutnya kita langsung aja konfigurasi untuk klien 1 dan klien 2. Di sini PBX, klik PBX setting. Oke, kita akan masuk ke extension ya. Nah, ini device ini sudah tetap aja generic SIP device. Kita klik submit. Oke, untuk user extension pertama ini sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan 4 digit terakhir NIM, berarti 4051. Untuk display name-nya bisa kita kasih client 1. Untuk zip aliasnya ini kita juga sama ya, yang seperti ini yaitu client 1. Sama ya. Oke. Next di secretnya. Ini untuk ke Joyper-nya nanti. Ini sama seperti user extension-nya yaitu 4051. Oke. Setelah itu kita submit. Nah, yang dipakai cuma itu doang sih untuk settingnya. Nih sudah masuk ya 4051. Yang kedua kita klik lagi submit lagi untuk yang kedua. Ini sudah ditentukan juga, berarti kebalikan dari 4051 berarti 1504. Kemudian display name-nya client 2. Zip aliasnya client 2. Oke. Terus untuk secretnya itu sama seperti user extension, berarti 1504. Oke, sudah sama semua. Selanjutnya kita submit juga. Oke, ini sudah ada, ini yang sebelumnya ya. Ini untuk sudah ada klien 1 dan juga klien 2. Oke, selanjutnya itu kita ada klik apply configuration change. Kita klik ini. Habis itu kita klik continue with reload. Oke, di sini ada please wait reloading. Oke, ini sudah tersimpan untuk klien-kliennya. Selanjutnya kita akan menyeting video conference gitu ya. Jadi kita akan masuk atau menambahkan sebuah script pada shape.conf. Oke, lanjut aja, kita klik PBX-nya. Terus config file editor. Oke, kita cari di sini ada shape.conf. Nah, ini.
Oke, baik, ini merupakan halaman dari edit sheet conf-nya ini. Jadi di sini kita akan melakukan video conference melalui Trixbox biar di Joyper laptop ataupun HP juga itu bisa melakukan video. Selanjutnya kita akan mengeklik atau mengetik komen yang akan digunakan, yaitu ada video support. Ini video supportnya nih, yes. Kemudian ada allow H263, kemudian allow H263P. Oke, ini ya untuk video supportnya ini sama dengan yes, kemudian allow H263, kemudian allow H263P. Jadi untuk informasi aja, untuk H263 ini dia akan menjembatani kedua klien agar bisa terhubung dengan menggunakan video conference seperti itu. Ini video support, yes. Oke, jika sudah, kita klik update. Nah, ini udah write complete successfully. Habis itu kita klik reread configs. Oke, reset succeed. Oke, sudah. Untuk di Trixbox-nya cuma seperti itu aja. Apa sih namanya? Konfigurasi atau setup di Trixbox-nya. Lanjut, kita akan melakukan setup pada ini ya, pada Joyper. Oke. Lanjut. Username, kita masuk ke Joyper. Oke. Ini untuk username-nya kita masukkan yang untuk client 1 4051 dan juga secret key-nya itu tadi 4051 juga, ya kan? Kita ini nah ya, sama ya. Kemudian kita klik login. Nah, untuk IP-nya tadi ya, IP yang di Trixbox tadi 192.168.43.100. Tadi kan seperti ini ya. Ya, 192.168.43.100. Oke, itu kita next. Ini kita skip aja. Kita tunggu. Oke, ini udah ada, kita pakai UDP ya. Ini sudah found di UDP. Kita klik next. Oke, ini sudah masuk ke dalam ini ya, dari klien 1. Selanjutnya adalah menyetel untuk klien 2. Baik, ini untuk menyetel klien 2 saya menggunakan screen recorder dari HP. Untuk username-nya ini untuk klien 2 tadi adalah berapa tadi ya? Ini ya 1504. Kemudian untuk passwordnya ini juga sama 1504. Aduh, typo, 1504. Lanjut, kita create an account. Nah, untuk ini tadi ya sama seperti IP-nya 192.168.43.100. Oke, jika sudah kita next, ini skip. Oke, ini sudah ada ya untuk zip UDP-nya. Habis itu kita klik finish. Nah, ini sudah terhubung ya dengan 1504 atau klien 2. Baik, untuk klien 2 sudah terhubung. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan calling dari klien 1 menuju klien 2. Baik, untuk klien 2 sudah terhubung. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan calling dari klien 1 menuju klien 2. Dengan cara ini kita telepon saja 1504. Nah, ini terhubung ya dari klien 1 ke klien 2. Nah, dari
dari klien 2 ke klien 1. Ini kita telepon 4051. Nah, sudah terhubung ya. Sudah terhubung ya. Maka kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu kita akan membuka paket pada di Etrel ya, aplikasi Etrel. Ini kita telepon dulu saja. Oke. Oke, tadi sudah melakukan proses calling antara klien 1 dan klien 2. Kita selanjutnya akan melakukan yang namanya melihat paket-paket yang diterima ataupun yang diteruskan dari Etrel. Jadi kita coba telepon lagi aja. Nah ini oke. Ini sudah ringing ya, sudah masuk. Kita ini aja, kita minimize. Habis itu kita klik Etrel ini. Nah ini sudah masuk ke dalam aplikasi atau software Etrel ya. Selanjutnya kita akan mengcapture dari paket-paket yang dikirimkan tadi ya. Yang pertama kita klik capture, habis itu interface. Nah, di sini ada berbagai macam ininya ya, ada description, ada Microsoft, Realtek, ada VMware. Nah, kita pakainya yang ini, yang ada IP-nya. Kita klik prepare seperti ini. Oke. Setelah masuk ke sini, kita akan menyetel ini selama 1 menit atau dia akan mengcapture paket-paketnya. Kita klik start. Ini akan makan waktu selama 1 menit. Ya, tidak apa-apa, kita tunggu aja untuk paketnya ini. Kalau dilihat di sini, ini untuk UDP. UDP-nya banyak ya. Lebih ke UDP daripada yang lainnya. Lebih unggul UDP. Sampai 99%. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Ini sampai 1 menit, nanti ke close sendiri dan akan muncul paket-paketnya. Oke, sebentar lagi, beberapa detik lagi. Oke. Nah, ini merupakan dari paket-paket ininya ya, yang paket-paket yang diterima ataupun diteruskan dan yang lain. Ada source, destination, dan yang lain. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke statistik, kemudian ada conversation list. Nah, di sini kita akan pakai yang IPv4. Oke. Sini kita klik kanan, ada apply as a filter, kemudian selected, dan ini ya, pakai ini. Nah, oke, setelah itu kita klik analyze, kemudian ada decode as. Nah, di sini kita akan menggunakan RTP. Nah, seperti ini. Kita klik
lives, oke. Oke, setelah itu ini sudah muncul RTP semua, kemudian kita lanjut ke klik RTP ini, kemudian stream analysis. Oke, setelah ini kita lanjut ke save as CSV. Nah, kita mau save di mana ya? Sini aja ya. Ujicom.csv. Seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Oke, kita melihat dulu paketnya. Ini dalam bentuk Excel ya. Kita lihat dulu gimana sih isinya gitu. Karena nanti akan muncul angka-angka gitu. Nah, seperti ini. Karena ini kan ketampilannya tuh masih berantakan, kita atur dulu aja untuk tampilannya biar dibacanya juga enak. Oke. Nah, ini untuk tadi yang di atas tadi itu adalah forwardnya dan ini adalah reverse ya. Kita ini juga. Oke, next. Nah, ini merupakan paket-paket yang ada atau yang bisa tercapture dari aplikasi Etrel. Dimana ini paketnya banyak sekali. Kemudian di sini juga ada sequence-nya, terus ada delta atau millisecond-nya, kemudian jitter-nya juga, IP bandwidth, statusnya apakah ada error atau ada apa. Kalau misalkan tidak kenapa-napa maka statusnya oke, berarti tersampaikan. Nah, ini date-nya, kita melakukan panggilan jam segini di tanggal segini, kemudian ini panjangnya berapa, lebar panjangnya. Di tampilan sini juga ada forward dan juga ada reverse. Sama seperti di jaringan, ada forward atau reverse. Diteruskan atau dikembalikan gitu ya. Baik, untuk praktikum kali ini alhamdulillah lancar. Maaf juga kalau suara saya agak serak karena ada sedikit batuk. Oke, untuk materi tadi sudah saya jelaskan juga. Kita pakai Etrel, terus Joyper, kemudian Trixbox, dan lain-lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf juga jika masih ada salah dalam penjelasan ataupun langkah-langkah praktikumnya dan lain-lain. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maafin juga kalau suara saya agak serak karena ada flu dikit. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.